Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yuli Agnesia. Di sesi kali ini kita akan coba bahas ya materi matematika SMA. Nah, kali ini saya akan bahas materi kelas 11 ya. Saya nggak tuliskan di sini. Oke, kita tuliskan saja biar jelas. Ini adalah matematika wajib ya, kelas 11 SMA. Nah, tepatnya ini adalah materi semester kedua. Nah, oke. Nah, di materi semester kedua, kelas 11, ini kita akan mempelajari mengenai limit fungsi aljabar. Oke, nah di sini ada materi ini saya ambil di blognya Bapak Irfan Dedi. Ya, bagi yang ingin tahu lebih lanjut mengenai materi ini di blog Bapak Irfan, bisa mengunjungi di web yang seperti tertera di sini ya. Oke, kita masuk kepada pengertian limit fungsi. Bagi yang ingin membaca ilustrasi di awalnya juga boleh ya, silakan dibaca. Nah, kita langsung saja ke pengertian limit fungsi. Nah, di sini limit merupakan nilai pendekatan. Jadi, ya, dia itu berupa nilai hasil dari pendekatan, ya. Nah, limit fungsi f(x) untuk x menuju a, nah itu dapat ditulis dengan cara limit x menuju a dari fungsi f(x), seperti itu. Nah, jika limit x menuju a untuk fungsi f(x) sama dengan L, ya, maka secara sederhana itu dapat dikatakan bahwa fungsi f(x) itu mendekati suatu nilai, yaitu L, saat x-nya itu mendekati nilai A, gitu. Nah, di sini suatu fungsi mempunyai nilai limit ketika limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, bisa dilihat di sini limit kiri itu apa dan limit kanan itu apa ya. Saya perbesar di sini. Oke, perbesar ya. Oke, di sini limit kiri itu ditulis x menuju A negatif ya di atasnya. Ini artinya adalah si x-nya ini didekati dari kiri, ya, dari nilai A. Sedangkan x menuju A dan ada tanda positif di sini, itu artinya si x itu didekati dari kanan saat x-nya bernilai A, seperti itu. Mungkin lebih jelasnya nanti saya bisa gambarkan ya melalui ilustrasi pada grafik ya. Oke. Jadi di sini itu kalau bisa kita lihat ini adalah grafik x ya, koordinat x dan y. Nah, yang limit itu bagaimana maksudnya? Nah, di sini kan kita sudah langsung bahas limit fungsi ya. Limit fungsi x saat x-nya itu menuju suatu nilai, yaitu A ya. Jadi kita di sini bahasnya limit seperti ini. Nah, ini di sini kita punya si limit ini mempunyai nilai yaitu L. Nah, ini kalau diilustrasikan kepada grafik ini bagaimana? Nah, kita punya di sini variabel x dan nilai fungsi atau fungsi f(x). Nah, fungsi f(x) ini sama juga dengan nilai y ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, cara bacanya saat x menuju A. Nah, jadi di sumbu x ini ada suatu nilai atau suatu titik yang disebut dengan A. Atau ya, titik A ya. Nah, saat x menuju A, nah, jadi x menuju A itu maksudnya apa? Ya, jadi bisa saja nilai x-nya itu dari kiri menuju ke A, dari kanan maksud saya, atau dari kiri menuju ke A juga. Jadi ada dua kondisi ya, mendekati A maksudnya itu, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Nah, yang untuk dari kanan ini kita lambangkan dengan x menuju A dari kanan. Makanya x terus tandanya positif di atasnya. Nah, untuk yang ini, yang mendekati A dari kiri, nah ini kita lambangkan dengan x menuju atau mendekati A dari kiri, makanya ada tanda negatif. Oke. Nah, ini maksudnya untuk ini nih, untuk kondisi atau
simbol X menuju A. Bisa ya? Nah, sekarang untuk nilai limit saat X menuju A pada nilai limit fungsinya ya, nilai limit fungsi fx saat X menuju A. Nah, ini kita nanti saat X-nya bergerak menuju A, kan kita ada fungsi ya. Nah, nilai fungsinya bagaimana? Gitu. Di sini saya misalkan saja kita punya limit fungsinya di sini adalah ya misalkan ya, misal fx kita itu adalah fungsi x kuadrat. Nah, berarti kita akan mengilustrasikan limit x menuju di sini anggaplah 2 ya untuk x kuadrat. Nah, ini L-nya berapa gitu ya. Atau bisa ya kita tulis A dan di sini bisa kita tulis L. Nah, ini L seperti itu ya. Oke, misalkan kita tahu bahwa grafik X kuadrat itu seperti ini ya. Nah, untuk yang sumbu positifnya atau sumbu kuadran 1. Nah, yang kuadran 2-nya bisa digambarkan lagi di sini. Tapi saya fokusnya di kuadran 1 aja untuk ilustrasi pemahaman konsep kita ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari limit fungsi ya, itu kita melihat dua sumbu. Jadi sumbu pertamanya saat X-nya menuju berapa, nanti si saat X-nya menuju berapa ini akan mempengaruhi nilai fungsinya menuju ke nilai berapa. Nah, untuk melihat nilai fungsinya kita perhatikan sumbu Y. Ya, sumbu Y yang diperhatikan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa saat X-nya bergerak ke dari kiri, kita bisa pakai warna lain. Di sini dia bergerak dari kiri ya menuju A. Nah, kita lihat bahwa grafiknya itu menuju ke atas ya. Nih, sini nih. Nah, ya, dia berhenti di sini nih karena A-nya kan yang ini ya. FA-nya ini. Oke, ini adalah FA. Bisa ditulis di sini adalah FA. Oke. Nah, saat ya FA-nya. Nah, udah. Oke. Ternyata saat X menuju A dari kiri, nah nilai fungsinya itu menuju juga kepada FA. Nah, dia menuju ke A. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya nilai X-nya itu bergerak dari kanan ya, atau dia menuju A dari kanan. Nah, kita bisa lihat bahwa grafiknya itu justru ke bawah. Nah, ini ke atas. Nah, ini justru ke bawah dia. Dan dia juga menuju satu nilai, yaitu nilai FA. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan ya, bahwa saat nilai limit saat X-nya menuju A dari kiri, untuk fungsi fx kita, ya fungsinya di sini kita misalkan adalah X kuadrat. Nah, di sini ternyata dia si X kuadrat ini mendekati suatu nilai yaitu FA. Nah, kalau X bergerak dari kiri, ya. Nah, kemudian kita lihat juga untuk saat nilai X-nya itu bergerak dari kanan, ya di sini lambangkan dengan X menuju A positif ya. Ya, untuk fungsi X kuadrat ternyata juga mendekati satu nilai yaitu FA. Nah, dengan kondisi, nah ini disebut juga dengan, ini disebut juga dengan limit kiri, ya. Ini adalah limit kiri, sedangkan ini adalah limit kanan. Nah, jika kondisinya nilai dari limit kiri dan kanan ini sama, ya, jika ini sama, maka nilai fungsi kita, nilai dari limit X menuju A-nya saja, baik itu kiri kanan, untuk fungsi si X kuadrat itu,
akan sama dengan nilai yang sama tersebut, yaitu f. Ini yang disebut dengan limit fungsi aljabar ketika x-nya menuju suatu nilai atau konstanta. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi, suatu fungsi mempunyai nilai limit ketika limit kiri dan kanannya itu bernilai sama. Nah, sesederhana itulah ya. Kalau kita mau mendefinisikannya mencari pengertiannya dengan cara yang sederhana seperti ini. Nah, sebenarnya untuk limit fungsi aljabar ini dia tidak hanya menuju dia tidak hanya menuju suatu konstanta atau dia tidak hanya menuju satu nilai saja. Maksud saya di sini x ini bisa saja menuju ke suatu nilai yang tak terhingga atau simbol tak hingga. Nah, jadi artinya di sini kita mau melihat berapa nilai yang dituju oleh suatu fungsi saat variabel x-nya itu semakin membesar. Nah, itu pengertian untuk limit tak hingga. Nah, mungkin sebelum ke sana kita bisa perhatikan dulu di sini ada beberapa teorema limit ya. Maksudnya di sini bisa disebut juga sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Nah, ini khusus untuk penyelesaian penyelesaian dari limit fungsi aljabar ketika si x-nya itu menuju suatu nilai, yakni nilainya konstanta ya. Nah, ini berarti konstanta. Nah, sedangkan yang bagian D-nya ini, yang seperti saya jelaskan tadi, ini nilai si variabel x-nya ini menuju nilai yang tak terhingga. Ya, seperti itu. Jadi saat x-nya tak terbatas menuju ke nilai yang sangat besar, nah kita mau tahu berapa nih nilai fungsinya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Bukan berapa nilai fungsinya. Nilai fungsinya mendekati fungsinya itu mendekati nilai berapa saat si x-nya membesar. Nah, seperti itulah lebih kurang. Nah, kira-kira ada ya dua subtopik besar yang akan kita bahas di limit fungsi aljabar kali ini ya. Pertama itu adalah mengenai limit fungsi aljabar untuk x yang mendekati suatu nilai atau konstanta, dan yang kedua nanti kita akan membahas limit fungsi aljabar untuk x mendekati suatu nilai yang sangat besar. Sebenarnya bukan mendekati ya, tapi x-nya itu jika x-nya itu semakin membesar, apa yang akan terjadi kepada nilai fungsinya, seperti itu. Oke. Nah, sebelum ke sana, kita perlu perhatikan dulu teorema dari limit fungsi atau sifat-sifatnya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa bahas dengan cepat saja sebenarnya. Oke, bisa dilihat ya. Nah, yang pertama, perlu diingat bahwa jika fungsinya berupa konstanta, nah kita akan bisa menentukan limit dari suatu fungsi tersebut ya. Jadi limit ketika x-nya menuju konstanta yaitu nilai a, maka nilai limit fungsinya itu adalah k tersebut. Nah, ini maksudnya bagaimana ya? Bisa kita tuliskan di samping sini aja ya untuk yang ini. Nah, jadi baca dulu ini, limit suatu fungsi konstanta nilainya sama dengan konstanta itu. Nah, ini yang di bold ini bisa jadi kata kunci ya. Kalau untuk fungsinya sendiri, misal fungsi fx kita adalah nilainya adalah 5. Nah, ini kan fungsi sama dengan suatu nilai ya, konstanta. Nah, maka kalau misalnya kita cari limit dari saat ya x-nya menuju suatu nilai, misalnya dari fungsi fx kita itu 5, nilainya berapa? Ya tetap si konstanta itu sendiri. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Nah, ini bisa kita kita cari maknanya. Oke. Saya bisa tulis di mana lagi ya ini? Mungkin ini saya geser ke bawah ya supaya Mas
Oke. Nah, oke, untuk nomor 1 ini diperjelas ke samping ya. Nah, untuk nomor 1 ya saya perjelas ke samping. Kita lihat ya di grafiknya. Misalkan di sini adalah nilai X dan ini adalah F ya atau Y-nya. Kalau misalnya kita punya fungsi yang berupa konstan, fungsi konstan. Nah, berarti misal fungsi konstan kita itu sama dengan F sama dengan 5 di sini. Nah, maka saat nilai ya kalau Fx sama dengan bukan 5-nya bukan di sini ya. Ini kan Fx sama dengan 5 ini kan nilai Y-nya. Nah, berarti kita tulis 5-nya itu di sini. Nah, sehingga grafik untuk Fx sama dengan 5, artinya untuk seluruh nilai X berapapun itu, nilai fungsinya tetap 5. Jadi, kira-kira seperti inilah grafik fungsinya. Garis lurus ya, garis lurus mendatar atau horizontal, seperti ini. Anggap aja lurus. Nah, dan ini untuk semua nilai X. Nah, yang untuk kuadran selanjutnya juga seperti ini, lurus seperti ini. Nah, yang sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi ketika kita ingin mencari ya nilai limit untuk fungsi ini, maka kita bisa lihat di sini misalnya 1. Nah, dari ternyata si nilai fungsinya tetap di 5. Dari kanan, nilai fungsinya tetap menuju ke 5. Pada akhirnya, limit untuk X menuju dari fungsi konstan 5 itu yang ini. Nah, kita bisa cek seluruh nilai X, mau itu X-nya mendekati 100, mendekati 70. Nah, karena nilai fungsinya konstan ya di semua nilai X, makanya nilai limit saat X menuju berapapun ya dia akan menghasilkan konstanta itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya ya, kalau kita ilustrasikan kepada grafik. Nah, untuk soal sifat nomor 2, atau teorema yang kedua, nah, kalau misalnya fungsinya itu berupa fungsi linear, atau fx sama dengan x ya. Nah, linearnya itu fx sama dengan x. Nah, ini nanti setiap nilai, setiap x menuju A, maka si limitnya itu juga akan menuju si X, si A itu sendiri. Jadi, limit suatu fungsi identitas, nah lebih tepatnya fungsi identitas ya, sama dengan nilai pendekatan peubahnya. Nah, peubahnya itu adalah si X. Oke, contohnya di sini, misalnya limit X menuju 7 dari X ya, sama dengan gitu. Atau lebih umum lagi, kita bisa lihat di sini nomor 3 ya. Limit untuk sebuah fungsi fx. Nah, untuk tiap A bilangan real, nah kita bisa mensubstitusikan nilai si peubahnya itu. Misalnya limit fx saat x menuju A. Nah, ini bisa kita cari dengan cara mensubstitusikan nilai pendekatan si X-nya ini ke dalam fungsi kita. Oke. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 berarti ini udah. Nah, untuk yang nomor 4 ini maksudnya apa? Kalau kita punya sebuah fungsi yang berupa operasi, baik itu tambah atau kurang, penjumlahan atau pengurangan, maka kita bisa mencari limit masing-masing suku, lalu baru kita jumlahkan. Jadi, bisa kita limitkan masing-masing sukunya terlebih dahulu, baru dijumlahkan. Kira-kira seperti ini ya. Nah, sedangkan yang kelima, jika kita punya sebuah fungsi berupa perkalian suatu konstanta dengan suatu fungsi, nah, maka kita bisa mencari dengan cara, limit hasil kali konstanta dengan fungsi itu sama dengan hasil kali konstanta itu dengan limit fungsinya. Jadi, sikanya ini bisa keluar dari limit. Kayak gitulah istilahnya ya. Kemudian yang keenam, kalau misalnya kita punya fungsi berupa perkalian dari dua buah fungsi. Nah, ini juga bisa kita cari dengan cara mengalikan limit masing-masing fungsi tersebut. Jadi limit hasil kali beberapa fungsi itu sama dengan hasil kali masing-masing limit fungsi. Nah, untuk yang ketujuh,
kalau misalnya pembagian. Nah, tadi kan perkalian. Nah, kalau pembagian bagaimana? Nah, pembagian juga sama halnya dengan perkalian. Kalau kita punya fungsi berupa pembagian ya, misal di sini polinom hasil bagi lah, ya polinom bagi gitu. Nah, kita bisa mencari dengan cara membagi hasil masing-masing limit terhadap masing-masing fungsi tersebut. Nah, tapi di sini ada syarat ya bahwa gx-nya ini tidak boleh, jadi limit dari si fungsi penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada syarat untuk yang ketujuh. Sebenarnya dari masing-masing komponen di teoremanya ini ada pembuktian dari masing-masing ini gitu. Tapi di sini saya tidak tuliskan pembuktiannya ya. Jadi cukup diketahui saja. Nah, kira-kira seperti itu untuk teoremanya. Nah, selanjutnya kita akan langsung bahas ke cara menyelesaikan limit fungsi aljabar saat x-nya menuju suatu nilai. Oke? Oh, sorry. Di sini ternyata ada ya sifat satu lagi, yaitu yang ke-8 nih. Kalau dia berupa fungsi pangkat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai fungsinya itu berupa fungsi pangkat. Nah, kemudian kita limitkan. Nah, kita bisa mencari dengan cara melimitkan terlebih dahulu fungsinya, baru kita pangkatkan. Jadi, limit fungsi pangkat n sama dengan pangkat n dari fungsi limit tersebut. Mungkin nanti dengan contoh akan lebih mudah dipahami ya. Nah, sudah selesai untuk teorema atau sifat yang akan kita gunakan. Jadi, semuanya ini nanti berguna sekali untuk menyelesaikan soal-soal limit. Nah, ini tools yang akan kita gunakan ya. Jadi, perlu diketahui dan dipahami.